kegiatan debat hari ini mengucapkan selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Dengan penuh rasa syukur dan bangga, marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka debat Ketua dan Wakil Ketua OSIS periode 2024-2025. Hadirin yang saya hormati, untuk memulai acara yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut keyakinan kita masing-masing guna kelancaran pelaksanaan kegiatan debat pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Selanjutnya, hadirin sekalian dimohon berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Penjelasan teknis debat. Kelima, penyampaian visi misi dan program kerja oleh masing-masing paslon. Yang keenam, sesi debat. 7, debat pamungkas oleh masing-masing calon. 8, penutupan sesi debat oleh Ketua KPU. 9, notulensi oleh sekretaris. Dan yang ke-11 adalah penutup. Setelah ini adalah sambutan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum. Yang terhormat Daniel Reda Rusgiarto, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pemilu raya kali ini adalah suatu hal yang sangat penting untuk kemajuan sekolah kita ini. Oleh sebab itu, mari kita semuanya mendukung agar rangkaian pemilu pada kali ini dapat berjalan dengan lancar demi kemajuan sekolah kita yang tercinta. Karena satu suara dari kalian menentukan masa depan sekolah ini. Oleh sebab itu, mari mendukung dan menjalankan rangkaian pemilu ini dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Daniel Reda Rusgiarto selaku
pertama akan diberikan oleh paslon nomor urut 1 dan jawaban ditanggapi oleh paslon nomor urut 3. Kedua, mosi kedua akan diberikan kepada paslon nomor urut 2 dan akan ditanggapi oleh paslon nomor urut 1. Ketiga, mosi ketiga akan diberikan kepada paslon nomor urut 3 dan akan ditanggapi oleh paslon nomor urut 2. Diberikan waktu 2 menit untuk diskusi, 3 menit untuk menjawab pertanyaan mosi, dan 2 menit untuk menanggapi jawaban dari paslon lain. Sebelum kegiatan debat dimulai, kami persilahkan kepada masing-masing paslon untuk menyampaikan visi dan misi serta program kerja. Untuk paslon nomor urut 1, kami persilahkan 4 menit untuk penyampaian visi dan misi serta program kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Ketua KPU yang telah menyelenggarakan acara debat ini dengan nantinya dapat berlangsung dengan lancar, serta pengurus lainnya dan juga Bawaslu. Yang saya cintai juga para warga yang akan menjadi pemilih pada pemilu kali ini. Perkenalkan, saya Freddy Ahmad Besar dari kelas 10C sebagai calon ketua OSIS periode 2024-2025 dan rekan saya dari kelas 10C sebagai calon wakil ketua OSIS periode 2024 dan 2025. sebagai pasangan calon yang baik. Kita juga harus memiliki visi misi serta program kerja yang baik juga. Kami memiliki visi Kita membuka OSIS SMA Negeri Kabupaten dengan organisasi yang berprestasi, inovatif dan berintegritas yang menunjukkan dengan menjunjung semangat kebersamaan dan kebudayaan sosial. selanjutnya untuk misi kita. Yang pertama adalah meningkatkan akademik dan non akademik guna untuk menambah wawasan siswa-siswi. Yang kedua adalah ikut kolaborasi dan memfasilitasi komunikasi guna untuk dapat menyalurkan aspirasi siswa dan guru. Selanjutnya adalah mendorong kreativitas dan inovasi. Selanjutnya untuk program kerja kami, yang pertama kita akan mengadakan kegiatan akademik seperti lomba-lomba, cerdas cermat dan lain-lain. Dan yang kedua adalah kami akan membuat sebuah pelatihan agar menambah wawasan siswa-siswi agar lebih berpendidikan dan berwawasan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan paslon nomor urut 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan rekan saya mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami satu-satu. Kenali, nama saya Adaya Bella Putri, mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS SMA Negeri 3 Klaten periode 2024-2025. Dan rekan saya Aisyah Solihah Abdullah Disti dari kelas 10C sebagai calon wakil ketua OSIS SMA Negeri 3 Klaten periode 2024-2025. Dengan mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, kami memiliki visi. Visi kami adalah mewujudkan lingkungan sekolah yang dinamis, inovatif, dan penuh semangat, serta meningkatkan kualitas kegiatan ekstrakurikuler dan sosial dengan melandaskan ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan visi tadi, kami juga memiliki misi. Yang pertama, meningkatkan kualitas kegiatan ekstrakurikuler guna membantu siswa SMA Negeri 3 Klaten mengeksplorasi minat dan bakat serta memperkuat kerjasama tim. Dan yang kedua, mendorong kepedulian sosial dan lingkungan dengan memupuk rasa kepedulian sosial dan lingkungan. Yang ketiga, memfasilitasi komunikasi dan keterlibatan siswa. Dengan itu, kami menciptakan platform untuk komunikasi yang efektif antara siswa, guru, dan pihak sekolah, serta mengadakan forum diskusi untuk menyampaikan aspirasi dan ide-ide siswa. Dan yang terakhir, meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan dengan meningkatkan rasa kebersamaan
kami, calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk paslon nomor 2. Dilanjutkan dengan penyampaian visi misi dan program kerja oleh paslon nomor urut 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi sekolah Puraba serta karyawannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bapak Mustafa dari kelas 10D yang dari periode 2024 sampai 2025. Visi kita ini adalah untuk mengubah OSIS yang lebih baik dari sebelumnya serta membangunkan nama sekolah Semangat Buka. Dan misi kami ialah yang pertama meningkatkan program kerja OSIS dan meningkatkan kinerja kerja OSIS. Yang kedua, meningkatkan prestasi siswa dan siswi SMA Negeri 3 di setiap bidang baik di akademik maupun non akademik. Yang ketiga, mengarahkan potensi dan minat bakat siswa dan siswi SMA Negeri 3. Lalu program kerja kami ada mengadakan event antar sekolah di bidang akademik dan non akademik serta budaya. Yang kedua, mengadakan event yang berhubungan dengan literasi agar menambah minat siswa untuk melakukan literasi. Yang ketiga, mengadakan pentas seni yang bertujuan untuk menambah minat siswa dan siswi SMA Negeri 3. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para paslon telah menyampaikan visi dan misi serta program. Setelah ini dilanjutkan dengan pengambilan undian kursi yang akan digunakan pada acara debat pagi hari ini. Undian akan diambil oleh Bapak Sidik. Dipersilakan. A. Kursi akan kita buka dan akan kita bacakan sebanyak 1 kali. Dimohon untuk para paslon mendengarkan dengan baik. Kursi A. Pengaruh tren self-branding di media sosial terhadap pembentukan kepribadian remaja. Dalam era digital ini, media sosial telah menjadi alat utama bagi remaja untuk mengekspresikan diri dan membangun brand pribadi remaja
Waktu tersisa 30 detik. Waktu tersisa 10 detik. Waktu habis. Dipersilakan paslon nomor urut 1 memberikan jawaban terhadap mosi A. Waktu dimulai ketika paslon berbicara. Baik, terima kasih. Untuk self branding, pertanyaannya di mosi yang pertama. Menurut saya di media sosial sekarang ini dibutuhkan memang self branding, terutama di media sosial. Karena media sosial ini sekarang digital 4.0 sangat diperlukan karena itu membutuhkan keseluruhannya agar barang-barang produksi dapat dilakukan dengan baik. Jadi sekarang ini konteksnya di self branding. Memang pelajar sekarang saat ini membutuhkan sebuah self branding karena dalam hal ini itu menginginkan untuk ujian. Tetapi ada juga sisi negatifnya. Saya beropini dengan waktu saya ini bahwa self branding itu harus ada batasannya karena tidak ada pengawasan dari orang tua maupun guru serta orang-orang terdekat. Jadi harus diberikan sosialisasi agar self branding tidak terlalu berlebihan, tetapi menurut saya juga diperlukan. Cukup sekian. Waktu tersisa 1 menit. Apakah ada tambahan? Silakan untuk paslon nomor urut 2 memberikan tanggapan terkait jawaban dari paslon nomor urut 1. Oke, berikan waktu, Bang. Oke, kalau menurut kami, kami setuju dengan pendapat dari paslon 1. Media sosial sekarang sangat penting self branding tadi, dan juga seiring cepatnya perkembangan zaman, mulai ada teknologi seperti media sosial yang digunakan oleh anak-anak zaman sekarang. Dan juga siswa zaman sekarang itu tidak ingin ketinggalan zaman, akhirnya mereka juga dalam bermedia sosial mengunggah foto mereka, dan juga dengan media sosial itu kita bisa mendapatkan informasi lebih mudah. Tetapi ada negatifnya dari media sosial, yaitu orang-orang juga dapat menyalahgunakan media sosial seperti memberikan berita hoax ataupun lain sebagainya. Maka dari itu kita sebagai siswa SMA Negeri 3 harus bisa dalam menyaring hati-hati dan menyaring informasi yang ada di media sosial. Waktu tersisa 1 menit. Apakah ada ditambahkan? Tidak. Selanjutnya, silakan untuk paslon nomor urut 3 menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Dari paslon nomor menurut saya paslon nomor 1 digunakan tambahan dari saya digunakan untuk informasi serta komunikasi sebagai jenis dan memiliki dampak negatif, yaitu salah satunya adalah mereka membuat semangat dan memiliki pembelian antara suatu perorangan sama perorangan lain atau kelompok lain. Cukup. Masih ada waktu 1 menit. Apakah ada ditambahkan? Silakan untuk paslon nomor urut 1 menanggapi sanggahan dari paslon lain. Baik, sepertinya paslon 2 dan paslon 3 sama-sama setuju dengan statement paslon 1 dan 2. Terus kita juga ingin menambahi bahwa tahap self branding itu dimulai biasanya emang dari pelajar, dari masa-masa remaja ini, karena memang membutuhkan ujian, dan menurut saya itu tidak apa-apa, tapi butuh batasan, karena self branding itu dapat berguna untuk di masa yang akan datang agar memiliki citra yang baik. Masih ada waktu 2 menit. Ada ditambahkan? Selanjutnya kita lanjutkan dengan undian yang kedua. Bapak sendiri dipersilakan.
mereka. Beberapa sekolah telah memberlakukan kebijakan larangan penggunaan gawai selama jam sekolah. Tetapi aturan ini seringkali sulit untuk diterapkan secara konsisten. Para paslon diharapkan dapat mendiskusikan mosi B dengan baik. Waktu diskusi 2 menit dari sekarang. Waktu tersisa 1 menit. Waktu tersisa 30 detik. Sepuluh detik. Waktu habis. Silakan untuk paslon nomor 2 menjawab mosi tersebut. Waktu yang diberikan 3 menit. Baik, di zaman sekarang gawai itu sangat penting ya untuk pembelajaran karena sekarang seiring berkembangannya zaman tuh sekarang belajar sudah menggunakan banyak aplikasi atau fitur-fitur belajar di media sosial, di aplikasi yang dapat kita manfaatkan untuk pembelajaran. Namun di samping itu juga ada dampak negatifnya, yaitu tadi sebutkan banyak digunakan untuk bermain game. Untuk mengatasi permasalahan ini kita bisa menetapkan ketentuan atau aturan yang dapat kita terapkan, yaitu seperti apabila ada yang ketahuan bermain game saat jam pelajaran akan diberi sanksi. Dan juga zaman sekarang itu gawai itu kan bisa membuat mencari informasi kayak misalnya ada tugas kita mencari di handphone, di Google. Tetapi kalau kita semuanya mencari di Google, apa gunanya kita
akan digunakannya HP itu. Selanjutnya, Dan membuat kebijakan mengenai penggunaan HP. ya sebagai sekolah ini kita juga mempunyai kebijakan mengenai penggunaan handphone yang ada di sekolah. Karena jika tidak ada kebijakan seperti ini, siswa akan bebas menggunakan handphone semau sendiri. Ya, itu. Masih ada 55 detik, apakah mau disampaikan? Ya, baik. Selanjutnya yang upaya penyelesaian konflik seperti ini yang sudah terjadi, yang sudah terjadi sebelumnya, kita akan melakukan pembinaan dan pengawalan terhadap siswa yang Waktu tersisa 30 detik. oleh karena itu kita akan melakukan pembinaan terhadap oknum-oknum seperti itu agar tidak melakukan hal seperti itu. Karena biasanya oknum itulah yang mengajak orang lain juga ikut atau mengintimidasi orang lain untuk mengikuti hal seperti Waktu itu. tersisa 10 detik. Cukup. Selanjutnya paslon nomor urut 3 silakan menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2, waktu 2 menit. Saya menerima dari dua paslon tersebut, tapi nanti ada kekurangannya. Jika paslon yang kedua bilang, jika siswa tersebut berlebihan menggunakan gawai, guru bisa mengambil gawai saat siswa terlalu sering menggunakan jam pelajaran. Saya memiliki kecenderungan tersebut. Wajibipun jam KP 6. Pengambilan gawai saat jam istirahat, tetap pengawasan penggunaan gawai saat pembelajaran. Hal tersebut dapat mencegah penggunaan gawai setiap oknum di sekolah ini. Selanjutnya paslon nomor urut 2 silakan menanggapi sanggahan dari paslon nomor urut 1 dan 2. Waktu 3 menit. Untuk paslon 2 dan paslon 1 dan paslon 3 saya setuju dengan pendapatnya yang tentang tambahan dari yang diberikan tadi, apa yang sudah kita sampaikan tadi. Dan juga kita ada tambahan untuk sekolah bisa mengadakan sosialisasi mengenai penggunaan handphone di sekolah. Dan juga sekiranya di sekolah itu saat istirahat ada siswa yang bermain di handphone, itu bisa diambil. Jadi ada ketentuan aturan ketika pelajaran boleh memegang HP untuk media
para paslon diberikan waktu 2 menit untuk menanggapi mosi. Waktu tersisa 1 menit. Waktu bersisa 30 detik. Waktu tersisa 10 detik. Waktu habis. Silakan untuk paslon nomor urut 3 menanggapi mosi tersebut. Waktu 2 menit. Dari kami menyatakan bahwa paslon 3 kami setuju dengan mosi tersebut. Namun kami akan memberikan tambahan apabila ada siswa yang tidak mau mengikuti ekstra mungkin bisa dibina. Namun untuk siswa yang memiliki kekurangan itu bisa diwajibkan. Namun kita dapat memberikan nilai tambahan bagi para murid. Contohnya, jika siswa ini tidak masuk, maka siswa ini harus memberikan surat atau izin. Dan misalnya siswa ini sakit, harus memberikan izin lewat WA maupun sebagainya. Terima kasih. Waktu masih bersisa 2 menit. Apakah ada yang ditambahkan? Baik, sekarang paslon nomor urut 1 memberikan sanggahan terhadap pendapat paslon nomor urut 3. Waktu diberikan 2 menit. Kami dan kami menjadi ketua dan anggota koalisi ingin mengambil ekstra agar ekstra menarik karena siswa punya minat atau bakat masing-masing. Nah, dari sini tadi kita dapat mengambil bahwa jika kita ini terpilih dari kita osis, kita akan merangkul seluruh ekstra baik akademik dan non akademik agar ekstranya itu sama rata, tidak ada yang baik, ya maksudnya tidak ada yang terlalu unggul, tidak ada terlalu rendah, tapi semuanya imbang. Jadi minat dan bakat itu dapat disalurkan sesuai dengan ekstra masing-masing. Jadi misal ada yang bakat bahasa Inggris, tetapi bahasa Inggris ini nggak bagus, jadi dia jadi malas untuk mengikuti ekstra. Kita harus merangkul semua ekstra agar memiliki kemampuan yang sama rata, tidak ada yang lebih unggul dan tidak ada yang lebih rendah. Selanjutnya, jika ekstra menarik, maka siswa juga akan tertarik juga dengan ekstra itu. Maka dari itu, di rapor sekarang ini juga ada nilai ekstra kurikuler. Itu tujuannya sebagai agar siswa-siswi juga rajin untuk mengikuti ekstra, karena juga akan dinilai ke depannya dan akan diberikan kepada orang tuanya. Dan kita juga akan menerima aspirasi-aspirasi siswa-siswi mengenai apa yang perlu dikembangkan dari ekstra kurikuler sekarang ini dan apa yang perlu ditambahkan. Waktu tersisa 30 detik.
bisa mengembangkan potensi dan kreativitas mereka melalui eksplorasi. Masih ada waktu 1 menit. Apa ada yang mau ditambahkan? Selanjutnya, paslon nomor urut 3 silakan menanggapi sanggahan dari paslon nomor urut 1 dan 2. Waktu yang diberikan 3 menit. Baiklah, dari paslon nomor 1 dan 2 itu karakteristiknya salah satunya adalah untuk memilih satu ekstrakurikuler agar tidak untuk bisa pembelajaran. Tambahan dari kita adalah jika ekor tersebut kekurangan dana, kita akan membantu mungkin hanya sedikit, tapi untuk mengubah lebih baik dari sebelumnya. Contohnya dari ekstrakurikuler basket, dari bola tersebut rusak, kita akan memberikan sedikit dana yang memungkinkan untuk mengubah dari sebelumnya menjadi lebih baik. Masih ada waktu 2 menit. Apa ada yang mau ditambahkan? Kegiatan selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk teknis sesi tanya jawab, paslon 1 akan bertanya kepada paslon 3 dan juga paslon 3 akan menjawab. Paslon 3 akan bertanya dan paslon nomor urut 2 akan menjawab. Selanjutnya, paslon nomor urut 2 akan bertanya, kemudian paslon nomor urut 1 menjawab. Untuk waktu yang diberikan, 2 menit untuk bertanya, 2 menit untuk menjawab, 1 menit untuk menyanggah, dan 1 menit untuk menanggapi sanggahan. Dipersilakan untuk paslon nomor urut 1 bertanya kepada paslon nomor urut 3 dan dijawab oleh paslon nomor urut 3. Baik, terima kasih waktunya. Saya ingin bertanya untuk paslon nomor 3. Kita ini sebagai anak sekolah tentunya banyak menemui pelajar yang menggunakan alma maternya untuk berbuat hal yang buruk. Seperti masih pulang sekolah, masih menggunakan baju sekolah, menggunakan alma mater, tapi malah misalnya merokok dan lain-lain. Nah, gimana upaya preventif untuk menyelesaikan masalah itu? Waktu masih bersisa 1 menit. Kepada paslon nomor urut 3, dipersilakan menjawab dalam waktu 2 menit. Bagi kami yaitu untuk mengatasi masalah tersebut adalah untuk mengatasi masalah tersebut adalah menghubungi orang tersebut dan menanyakan di ruang kita serta bagaimana, kenapa dan mengapa tidak menggunakan baju biasa dan bagi siswa-siswi remaja tidak boleh merokok. Mungkin itulah tadi kita mengimbau masalah tersebut. Waktu masih tersisa 1 menit. Adakah yang mau ditambahkan? Paslon nomor urut 1 silakan menyanggah jawaban dari paslon nomor urut 3. Sepertinya saya kurang mengerti dengan jawabannya, tapi saya ingin bertanya lagi dan menjelaskan lagi apa pertanyaan saya tadi. Saya itu bertanya upaya preventif untuk menyelesaikan masalah siswa-siswi yang menggunakan alma mater untuk berbuat buruk, upaya preventif. Jadi tadi sepertinya sudah disebutkan satu, yaitu menghimbau siswa-siswi untuk tidak merokok. Tapi apakah hal seperti itu dapat benar-benar ditegak, dapat benar-benar ditegak dan siswa-siswi tidak dapat melakukannya lagi? Waktu tersisa 20 detik. Ada ditambahkan? Ya. Jika hanya mengimbau saja tidak cukup, apa upaya lain untuk menyelesaikan masalah itu? Cukup. Paslon nomor urut 3. Mungkin untuk hal itu kami sebagai calon ketua dan wakil
menggunakan alma mater sekolah untuk hal yang buruk, misalnya kalau untuk merokok tadi sebetulnya kami akan menanyakan mengapa mereka melakukan hal itu, yang pertama. Yang kedua, Waktu tersisa 30 detik. Bagi yang pengguna alma-mater setelah pulang sekolah itu jika 3 kali sudah diperingati, maka kita akan melakukan kalau kita akan menindaklanjuti Waktu tersisa 10 jadi detik. tidak lanjuti pemanggilan Orang tua. orang tua. Buat waktu habis. Himbauan untuk para paslon, jika menggunakan kata ilmiah diharapkan untuk disertai dengan artinya. Selanjutnya, silakan paslon nomor urut 3 bertanya dan paslon nomor urut 2 menjawab. Waktu diberikan 2 menit. Misalnya pertanyaan saya adalah dalam pemborosan sekolah, siswa sekarang banyak memboros untuk hal-hal yang tidak penting, contohnya untuk bermain game, warnet maupun merokok dan sebagainya. Bagaimana cara mengatasi siswa tersebut dan bagaimana untuk mencegahnya? Waktu masih tersisa 1 menit. Adakah yang mau ditambahkan? Selanjutnya, paslon nomor urut 2 silakan menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 3. Waktu yang diberikan adalah 2 menit. untuk mengatasi kayak siswa yang bolos terus habis itu bolos untuk bermain game di luar, kan pasti sekolah akan memberikan sekolah itu sudah memberikan aturan kalau misalnya bolos itu disertai izin, dan juga kalau misalnya tidak disertai izin akan diberikan alta. Terus sampai kalau misalnya ketahuan bolos di luar kelas sekolah dan itu ketahuan guru ataupun apapun, itu akan diberikan sanksi pertama 1 kali. Kalau misalnya siswa itu mengulangi sampai ketiga kalinya, maka akan dipanggil orang tua. Sedikit tambahan juga untuk siswa yang melanggar, siswa yang suka bolos itu biasanya sekolah pun sudah membuat ketentuan apabila membolos sekolah biasanya akan diberikan skor dari pihak sekolah. Masih ada 55 detik. Adakah yang mau ditambahkan? Kira itu. Silakan paslon nomor urut 3 untuk menyanggah jawaban dari paslon nomor urut. Dari paslon nomor 2 ini saya setuju, kan masih banyak yang membolos. Salah satunya adalah contoh buruknya dan paling buruk itu ada siswa yang membolos tapi dia mengaku kalau dia izin atau sakit. Lalu bagaimana cara mengetahui atau kenapa kalau ini izin tetapi bolos? Waktu masih tersisa 30 detik. Adakah yang mau ditambahkan? Bisa ada siswa A yang izin untuk sakit. Siswa A sudah tertulis bahwa izinnya sakit dan berasal dari dokter. Tapi siswa ini sebetulnya tidak sakit sama sekali, cuma dia hanya ingin bolos saja. Menurut paslon nomor 2 apa yang menjawab? Waktu tersisa 10 detik. Silakan paslon nomor urut 2 untuk menanggapi sanggahan dari paslon nomor urut 3. Waktu yang diberikan 1 menit. Oke, untuk surat izin yang katanya surat izin terus ada tulisan dari dokter ya. Nah itu bisa aja siswa itu membuat surat keterangan palsu dari dokter kayak mungkin dari Google itu kan sekarang lebih banyak, dan juga orang tua harusnya tahu dong kalau misalnya anaknya itu nggak sakit atau gimana.
tapi orang tua kalian tidak menyetujui karena kalian sudah banyak mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Masih tersisa 1 menit, ada yang mau ditambahkan? Dan bagaimana cara kalian mendefinisikan proses, mendefinisikan seorang tua, mendefinisikan Silahkan paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 2. Waktu yang diberikan adalah 2 menit. Jadi sebelum kita menjadi calon ketua OSIS, kita itu sudah harus berkomitmen dengan apa yang nanti dampak kita menjadi ketua OSIS, keuntungannya, kerugiannya. Kita juga harus membicarakan terlebih dahulu dengan orang tua kita. Kita tidak dapat memutuskannya sendiri. Sebelumnya kita harus mempunyai komitmen terhadap orang tua kita. Kita akan melakukan tugas seperti ini. Tapi kita juga akan melakukan plan-plan yang lain. Misalnya nanti sibuk dengan hal-hal tentang OSIS, kita akan tetap belajar di rumah, kita akan tetap membantu orang tua, tetapi dengan kita tetap membagi waktu. Setelah itu kita sebagai ketua OSIS, walaupun besok misalnya plan terburuknya memang orang tua seperti itu, kita memang tetap harus bertanggung jawab dengan tugas kita. Kita tidak dapat meninggalkan tugas begitu saja, karena kita sudah mendapatkan amanat dan sudah mengemban tugas dari semua warga sekolah yang telah mempercayai kita dari pada Waktu tersisa 1 menit. Setelah itu untuk definisi dari seorang ketua OSIS. Ketua OSIS itu adalah seorang pemimpin yang dapat bertanggung jawab dengan seluruh kegiatan atau seluruh anggotanya dan seluruh siswa-siswi SMA negeri 3 Klaten. Karena itu tentunya warga sekolah juga telah mempertimbangkan mengapa mereka memilih kami sebagai ketua OSIS jika kami menjadi ketua OSIS. Waktu tersisa 3 menit. dapat ditambahkan. Silahkan untuk paslon nomor urut 2 menyanggah jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu yang diberikan 1 menit. Oke, saya setuju dengan jawaban paslon 1, tapi jika banyak apa kan sudah diterima menjadi ketua OSIS, tetapi banyak tugas-tugas yang mengikuti di akademik. Nah, bagaimana solusi biar kerjaan yang dari akademik itu tetap seimbang dengan kegiatan. Waktu tersisa 3 menit. Silakan untuk paslon nomor urut 1 menanggapi sanggahan dari paslon nomor urut 2. Waktu yang diberikan 1 menit. Dan sesuai jawaban kita tadi, kita akan membagi waktu dan tetap juga bertanggung dengan tugas kita yang telah diberikan. Karena akademik itu penting, tapi kita telah mendapatkan amanat dan kita harus mengembannya. Dari situ kita dapat menilai bahwa warga sekolah mempercayai kita sebagai ketua OSIS karena mereka memilih kami sebagai perwakilan mereka. Jadi kita tidak dapat semena-mena dengan tanggung jawab itu. Kita tetap harus tanggung jawab, tapi kita juga harus Waktu tersisa mementingkan 30 detik. bukan mementingkan diri sendiri, tapi kita juga akan mementingkan kepentingan kelompok, tapi kita tidak akan meninggalkan kewajiban kita sebagai pelajar. Waktu tersisa 15 detik. Adakah yang mau ditambahkan? Dilanjutkan dengan pembacaan notulensi oleh sekretaris. Pada pertemuan kali ini, mosi pertama
disalurkan kepada sekolah dan guru. Selanjutnya saya bagi pertanyaan kelas 10C sebagai calon ketua OSIS periode 2024-2025 dan saya sesuai visi dan misi yang telah kita sampaikan tadi juga program kerja. Semoga visi misi dan program kerja kita cocok dengan hati nurani kalian dan kalian mau untuk memilih kami. Selanjutnya kami mempunyai slogan. Jika nanti kita bilang paslon nomor 1, kalian jawab bergerak menuju semangat mas. Paslon 1 bergerak menuju semangat mas. Terakhir, saya punya pantun. Kemalan ketemu bangir. Tepatnya di Kota Batu. Terus teliti dan teliti. Orang pintar pilih nomor 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya paslon nomor 2, selamat untuk mempromosikan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai paslon 2, saya sebagai calon ketua OSIS SMA Negeri 3 Klaten periode 2024 dan saya Anissa Solihah Dwi Agisti sebagai calon wakil ketua OSIS periode 2024-2025. Seperti yang dikatakan Mas Febri tadi, kalian pasti sudah mendapatkan pikiran kayak siapa yang akan kalian pilih antara paslon 1, paslon 2 dan paslon 3 sesuai hati nurani kalian, dan jangan lupa jangan pernah golput, dan juga dengan visi dan misi kami dan program kerja semoga sesuai dan juga kalian bisa tertarik dengan visi dan misi dan program kerja yang akan kami buat. Di sini kami mempunyai yel-yel atau slogan. Jika kami mengatakan siapa kita paslon 2, siapa kita paslon 2, bersama paslon 2 semoga berjaya. Paham? Oke, siapa kita? Paslon 2. Siapa kita? Paslon 2. Bersama paslon 2 semoga berjaya. Yang terakhir, paslon nomor urut 3 selamat mempromosikan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Perkenalkan, nama saya Bapak Mustafa dari kelas 10C yang mewakili ketua OSIS di paslon 3 periode 2024-2025. Jadi kami berharap untuk teman-teman semuanya untuk menjadi bijaksana dan lebih baik dari yang sebelumnya. Kita memiliki slogan yaitu semoga bisa, semoga jaya, sepertika untuk semoga. Semoga bisa, semoga jaya, Nomor 3 untuk semoga. Tiga jaya. Setelah para paslon mempromosikan dirinya masing-masing, dilanjutkan dengan notulensi oleh sekretaris. Dipersilakan. Saya akan membacakan notulensi. Mosi A didapat oleh paslon 1. Paslon 1 menyatakan bahwa pada saat ini self branding memang cukup penting bagi remaja dalam bermedia sosial. Namun self branding juga memiliki batasan. Maka dari itu diperlukan sebuah sosialisasi untuk remaja zaman sekarang. Paslon 2 setuju dengan tanggapan dari paslon 1. Namun menambahkan bahwa self branding memang cukup penting. Dalam membangun self branding kita juga harus berhati-hati ketika sedang bermedia sosial.
karena banyak informasi berbahaya. Paslon 3 juga setuju dengan tanggapan paslon 1 dan paslon 2. Paslon 3 menambahkan bahwa sleeping juga cukup berbahaya karena dapat menimbulkan bullying dari kelompok 1 terhadap kelompok lain. Paslon 1 menanggapi dari paslon 2 dan paslon 3 serta menambahkan bahwa sleeping bagus untuk menciptakan citra yang bagus, namun juga harus mengetahui batasannya. Kemudian mosi 2 didapat oleh paslon 2 yang kemudian menyatakan bahwa kita dapat menerapkan peraturan bagi siswa yang menyalahgunakan HP saat pembelajaran, serta ketika siswa menggunakan HP untuk mencari jawaban, hal itu dapat diartikan bahwa yang menjawab jawaban adalah Google, bukan siswa tersebut. Paslon 1 menambahkan dengan menerapkan peraturan. Namun, OSIS lebih baik menetapkan secara jelas bahwa kapan siswa dapat menggunakan HP. Paslon 3 setuju dengan tanggapan paslon 2 dan 1 serta menambahkan bahwa guru juga harus memantau penggunaan HP siswa saat pembelajaran dan OSIS juga sebaiknya memantau penggunaan HP siswa ketika jam istirahat atau event lainnya. Paslon 2 menanggapi paslon 3 paslon 1. Saya menambahkan bahwa pihak sekolah lebih baik mendatangkan sosialisasi untuk mengedukasi siswa agar dapat menggunakan HP lebih baik. Kemudian mosi C yang didapat oleh paslon 3. Paslon 3 menyatakan bahwa kami menanggapi apabila ada siswa yang tidak ikut ekstra harus dibina dengan baik agar tertarik dengan ekstra. Paslon 1 setuju dengan paslon 3 yang kemudian menambahkan, ketika kami menjadi ketua OSIS, kami akan mengembangkan ekstra agar lebih baik dalam menampung minat dan bakat siswa, serta kami akan menyetarakan semua ekstra agar memiliki fasilitas yang sama rata. Paslon 2 juga setuju serta menambahkan, kami juga mewajibkan siswa untuk ikut ekstra selain untuk meningkatkan bakat dan minat, hal itu juga baik untuk meningkatkan prestasi siswa. Paslon 3 menambahkan, kami akan berusaha mungkin untuk menggalang dana agar setiap bidang ekstra memiliki fasilitas sebagus mungkin dan sebaik mungkin agar siswa tertarik dengan ekstra. Sekian notulasi yang saya bacakan. Terima kasih kepada Saudara Ivan yang membacakan notulasi debat siang hari ini. Tak terasa kita sudah di puncak kegiatan debat siang hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada para paslon, ketua dan wakil ketua OSIS yang telah melaksanakan kegiatan debat dengan baik. Kami meminta maaf apabila terdapat salah kata ataupun pengucapan pada kegiatan debat hari ini. Saya Margareta Dinda Amelia Puspita dan Saya Nadia Maharani selaku pembawa acara kegiatan debat hari ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, boleh di stop dulu videonya.